Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yowanti Lela Isnaini, mahasiswa semester 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP Muhamka. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Ummul Qura dan Kak Indah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa lisan. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat tercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya, bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang ditanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun atau tidak ditentukan oleh sikap berbahasa dan bahasanya, meliputi nada dan makna yang disampaikannya. Keterampilan berbahasa memiliki dua, yaitu unsur logika dan linguistik. Berbeda dengan keterampilan berpikir hanya memiliki satu unsur, yaitu unsur logika. Unsur logika terdiri atas isi, bahan, materi, dan organisasinya. Sedangkan unsur linguistik terdiri atas diksi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, fonologi atau bisa disebut dengan bunyi bahasa untuk berbicara, serta ejaan untuk menulisnya. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Apa yang kita pikirkan belum tentu akan kita ucapkan dan lakukan. Namun, apa yang telah kita ucapkan, itulah yang kita pikirkan dan lakukan. Bahasa dan berbahasa mampu mendefinisikan jati diri, pola karakter, dan pola berpikir seseorang. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri ragam bahasa lisan. Ada 4 poin, yaitu memerlukan kehadiran orang lain. Jelas kalau misalkan kita seorang doang, nggak mungkin dong ada perilaku bahasa lisan. Terus poin kedua itu ada unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Poin ketiga itu terikat ruang dan waktu. Yang keempatnya itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Lanjut ke fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada sebagai alat ekspresi diri, kedua sebagai alat komunikasi, ketiga itu sebagai kontrol sosial, dan keempat sebagai persatuan. Selanjutnya itu keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu ada berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Sedangkan yang kita ingin pelajari yaitu ada 2 poin, berbicara dan menyimak. Let's go, kita ke materi selanjutnya. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa sesuatu yang penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi.
Keterampilan berbahasa lisan. Keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain secara lisan. Keterampilan berbahasa lisan terdiri dari keterampilan menyimak dan berbicara. Kita masuk ke materi menyimak. Menyimak ialah salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mendefinisikan, menginterpretasikan, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Fungsi menyimak ialah untuk memperoleh informasi sekaligus menangkap isi atau pesan, serta mampu memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh manusia atau dari sumber lainnya. Selanjutnya ada strategi meningkatkan keterampilan menyimak. Yang pertama itu ada simak, terus ulang ucap. Contohnya itu kayak ketika di ruang kelas ada guru yang sedang menerangkan, murid menyimak. Ketika temannya ada yang menanya materi yang belum mengerti, lalu murid tersebut menjelaskan pada temannya. Berarti murid tersebut sedang melakukan strategi simak ulang ucap. Yang poin kedua itu ada simak tulis atau biasa disebut dengan dikte. Guru mengucapkan, murid menulis di buku tulisnya. Itu contoh perilaku simak tulis atau disebut dengan dikte. Yang poin ketiga itu membuat rangkuman. Ketika kita dikasih tugas membaca buku itu dari halaman sekian sampai sekian dan kita suruh membuat rangkuman, itu merupakan salah satu strategi meningkatkan keterampilan menyimak. Terus yang poin keempatnya itu ada permainan untuk meningkatkan keterampilan menyimak atau bisa dibilang dengan bisik berantai. Bisik berantai itu kayak permainan ya kayak komunikata gitu, dari bermain kelompok. Ada misalkan ada 5 orang, orang pertama dibisiki nyampe orang kelima. Ketika kalimatnya dari orang pertama sampai orang kelima itu benar, tandanya permainan itu menang. Terus poin selanjutnya yaitu poin kelima, menyelesaikan cerita. Ketika contohnya itu kayak guru menjelaskan di depan kelas. Nah, muridnya itu suruh menjelaskan tentang cerita itu, muridnya langsung menyuruh guru menceritakan di depan kelas, terus muridnya langsung melanjutkan cerita tersebut. Itu sama aja dengan strategi meningkatkan keterampilan menyimak dalam menyelesaikan cerita. Poin yang terakhir itu mencari tujuan dalam cerita, ya kayak menarik kesimpulan dalam cerita tersebut dan lain-lain. Masih banyak strategi meningkatkan keterampilan menyimak. Keterampilan berbicara. Selanjutnya itu ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi. Seorang pembicara yang handal dan terlatih mampu memilih kata-kata yang efektif dan gaya yang tepat, sehingga mudah dipahami dan bahkan dapat memikau pendengarnya. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif.
Berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ini contoh hubungan antara menyimak dan berbicara. Kita fokus ke bahasa lisannya saja ya teman-teman. Ini ada ketika contohnya itu kayak guru sedang menceritakan teks yang ada dalam buku di depan kelas. Tandanya murid itu sedang menyimak. Masuk dan guru menyuruh untuk mengulang cerita tersebut. Itu tandanya contoh murid sedang berbicara. Jadi contoh menyimak dan berbicara itu kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Kelebihan ragam bahasa lisan diantaranya sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama itu dapat dikuasai dengan situasi. Itu kelebihan yang pertama. Yang kelebihan keduanya itu faktor efisiensi. Yang poin ketiganya faktor kejelasan. Apa sih yang dimaksud dengan faktor kejelasannya itu? Faktor kejelasan ialah pembicara menambahkan unsur lain berupa tekan, gerak, anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan, seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembicaranya. Itu salah satu kelebihan ragam lisan. Selanjutnya masih ada lagi teman-teman kelebihannya ragam lisan, yaitu faktor kecepatan. Faktor kecepatan pembicara dengan segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Selanjutnya itu lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Dan pengguna bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audio, visual, dan kognitif. Di balik kelebihan pasti ada kekurangannya teman-teman. Kekurangan ragam bahasa lisan itu antara lainnya sebagai berikut. Bahasa lisannya itu berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap. Bahkan terdapat frase-frase sederhana. Kayak contohnya Ani ke pasar, padahal bahasa tulisnya Ani pergi ke pasar. Sedangkan kita berbahasa lisan cuman hanya bilang Ani ke pasar. Yang poin keduanya itu kelemahan dari ragam lisan, yaitu penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang poin ketiganya itu tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan secara baik. Terakhir, aturan-aturan bahasa yang dilakukan seringkali menggunakan ragam tidak formal. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.